Selamat datang, para pencari kearifan kuno dan penjelajah misteri kehidupan. Kembali lagi bersama saya, pemandu Anda dalam lorong-lorong tradisi, perayaan, dan keyakinan mistis yang terukir dalam jiwa berbagai budaya. Pada hari ini, 4 November, kita tidak hanya melangkah di atas tanggal kalender biasa. Tidak, kita melangkah ke ambang sebuah hari yang menyimpan resonansi spiritual mendalam, sebuah hari di mana tabir antara dunia kita dan alam tak kasat mata menipis. Ini adalah hari di mana setiap tindakan, setiap bisikan pikiran, bahkan setiap embusan angin dapat membawa pesan dari dimensi lain. Sebuah hari yang meminta kita untuk berhenti sejenak, merenung dan menghormati kekuatan-kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Tanggal 4 November, dalam tradisi Kristen, secara luas diperingati sebagai hari pesta Santo Charles Borromeus. Namun, di balik seremonial keagamaan yang kita kenal, tersembunyi benang-benang kearifan kuno, keyakinan rakyat, dan mungkin jejak-jejak kepercayaan yang lebih tua, yang selaras dengan siklus alam dan denyut kehidupan sehari-hari. Ia adalah hari untuk merenungkan kebaikan, untuk mencari pemurnian, dan untuk mewaspadai potensi bahaya yang tak terlihat. Nama Charles sendiri berasal dari kata Jerman Karl, yang berarti manusia bebas atau pria. Ini bisa menjadi refleksi untuk mencari kebebasan spiritual atau pembebasan dari beban duniawi pada hari ini. Santo Charles Borromeus, seorang tokoh sentral dalam sejarah gereja, dikenal sebagai pelindung kaum miskin, orang sakit, dan pembela keadilan. Pada hari ini, umat beriman sering memanjatkan doa untuk kesehatan, kesembuhan dari penyakit, terutama wabah, serta untuk kebijaksanaan dalam kepemimpinan dan keadilan sosial. Orang-orang juga memohon perlindungan dari mara bahaya, kekuatan untuk menahan godaan, dan bimbingan dalam menjalani hidup yang lurus. Namun, jika kita melihat lebih jauh sebelum ajaran-ajaran modern, masyarakat kuno seringkali mengaitkan hari-hari tertentu dengan energi penyembuhan, kekuatan pelindung, atau waktu yang tepat untuk melakukan ritual pembersihan. Jadi, tidak mengherankan jika di banyak tempat, esensi dari permohonan-permohonan ini berakar pada kebutuhan dasar manusia akan keselamatan dan kesejahteraan, yang mungkin juga diakui oleh kepercayaan pagan lokal yang lebih tua, meski dengan cara yang berbeda. Kisah Santo Charles Borromeus adalah narasi yang penuh inspirasi, pengorbanan, dan keajaiban. Lahir pada tahun 1548 di Arona, Italia, dari keluarga bangsawan yang sangat kaya dan berpengaruh, Carlo Borromeo memiliki semua yang bisa ditawarkan dunia. Namun, hatinya terpanggil pada jalan yang berbeda. Sejak muda, ia menunjukkan kecerdasan luar biasa dan kesalehan yang mendalam. Ia dididik dengan sangat baik, dan pada usia muda, paman dari pihak ibunya, Kardinal Giovanni Angelo Medici, menjadi Paus Pius Avo. Paus kemudian mengangkat Charles, yang saat itu baru berusia 22 tahun, menjadi kardinal dan uskup agung Milan. Bayangkan, seorang pemuda yang begitu muda memegang posisi kekuasaan dan tanggung jawab yang begitu besar. Banyak yang meragukannya, mengira ia hanya akan menikmati kekayaannya. Namun, Charles mengejutkan semua orang. Ia menolak kemewahan dan mulai mereformasi keuskupan agungnya yang korup, yang telah lama diabaikan. Ia mengarahkan kekayaan keluarganya untuk mendirikan seminari, sekolah, dan rumah sakit. Ia menegakkan disiplin di antara para rohaniwan, memastikan mereka hidup sesuai dengan sumpah mereka. Ia percaya bahwa gereja harus menjadi mercusuar moral, dan ia memimpin dengan teladan. Tetapi momen paling mengesankan dalam hidupnya terjadi pada tahun 1576 ketika wabah besar menyerang Milan. Ketakutan menyebar seperti api liar. Para bangsawan dan orang kaya melarikan diri dari kota, meninggalkan orang miskin dan sakit untuk menghadapi kematian. Namun, Charles tidak lari. Dengan keberanian yang luar biasa, ia justru tinggal, mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk merawat para korban wabah. Ia menjual semua perabot rumahnya, bahkan permadani dari kapelnya, untuk membeli makanan dan obat-obatan. Ia mengorganisir bantuan, membawa sakramen kepada orang-orang yang sekarat, dan bahkan secara pribadi menguburkan jenazah mereka yang telah ditinggalkan. Dia berjalan tanpa rasa takut di tengah jalan-jalan yang dipenuhi mayat, membawa salib, memimpin prosesi doa, dan memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan segalanya. Banyak orang melaporkan melihatnya melakukan tindakan-tindakan heroik, bahkan saat dirinya sendiri hampir roboh karena kelelahan dan kelaparan. Ada kisah-kisah tentang bagaimana doanya menenangkan kepanikan, dan kehadirannya membawa kedamaian bagi orang-orang yang sekarat.
Kisah hidupnya adalah bukti nyata kekuatan iman dan kasih tanpa batas, sebuah legenda yang terus menginspirasi hingga hari ini. Jadi, pada 4 November, kita tidak hanya memperingati seorang santo, tetapi juga semangat pengorbanan, pelayanan, dan ketahanan di hadapan penderitaan yang luar biasa. Sekarang mari kita selami alam tanda-tanda takdir, pesan-pesan tersembunyi yang alam kirimkan kepada kita pada hari ini. Narasi rakyat, pertanda dan isyarat tersembunyi. Pada 4 November, alam semesta berbicara dengan cara yang unik, dan tradisi kuno mengajarkan kita untuk mendengarkan. Perhatikanlah sekeliling Anda. 1. Langit mendung tanpa hujan di pagi hari. Ini bukan sekadar cuaca. Menurut kepercayaan lama, langit yang kelabu namun enggan menumpahkan hujan di pagi 4 November mengindikasikan adanya penundaan atau halangan dalam urusan yang sedang Anda perjuangkan. Mungkin berkah akan datang, tapi tidak semudah yang diharapkan. Ini adalah peringatan untuk bersabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan penting hari ini. 2. Bunga layu mendadak di dalam rumah. Jika ada tanaman atau bunga di rumah Anda yang tiba-tiba layu tanpa sebab yang jelas pada hari ini bisa menjadi pertanda energi negatif sedang menyusup ke dalam rumah. Atau seseorang yang dekat dengan Anda sedang mengalami kesulitan emosional atau spiritual. Ini adalah panggilan untuk melakukan pembersihan energi rumah atau memberikan perhatian lebih kepada orang-orang terdekat. 3. Suara burung gagak di senja hari. Gagak dalam banyak budaya adalah pembawa pesan dari alam lain. Jika Anda mendengar suara gagak yang ganjil atau lebih sering dari biasanya saat senja pada 4 November, ini bisa menjadi isyarat akan adanya perubahan besar yang akan datang, baik dalam kehidupan pribadi maupun komunitas. Mungkin perubahan itu tidak selalu mudah, tetapi takdir sedang berbelok. 4. Kilat di langit cerah. Melihat kilat menyambar di langit yang tidak mendung adalah pertanda langka dan kuat. Ini diyakini sebagai tanda bahwa kekuatan gaib sedang bekerja, baik untuk membersihkan energi negatif maupun untuk membawa kejelasan atas masalah yang rumit. Ini juga bisa menjadi pertanda bahwa rahasia akan terungkap atau kebenaran akan muncul ke permukaan. 5. Air di sumur atau wadah rumah tiba-tiba keruh. Jika air yang biasanya jernih di rumah Anda mendadak keruh pada hari ini adalah pertanda adanya ketidakstabilan emosional atau konflik yang sedang berkembang di antara anggota keluarga. Air adalah simbol emosi, dan kekeruhan menandakan kekeruhan batin. Ini adalah ajakan untuk mencari harmoni dan menyelesaikan perbedaan. 6. Menemukan uang receh di jalan tanpa sengaja. Menemukan koin di jalan adalah pertanda keberuntungan, terutama jika koin itu berkilau. Pada 4 November, ini diyakini sebagai berkah finansial kecil yang akan datang, atau pengingat bahwa Anda sedang dalam jalur yang benar menuju kemakmuran. Ambil koin itu, bersihkan, dan simpan sebagai jimat keberuntungan. 7. Mendengar tawa anak kecil saat sepi. Jika Anda mendengar tawa anak kecil yang ceria di saat rumah sepi atau di tempat yang tidak ada anak-anak, ini diyakini sebagai kehadiran roh baik atau leluhur yang sedang menjaga dan memberikan berkat. Ini adalah tanda perlindungan dan kebahagiaan yang akan datang dalam keluarga. Mimpi di malam ini, jendela menuju alam bawah sadar. Malam 4 November adalah malam di mana mimpi seringkali memiliki bobot kenabian dan makna yang dalam. Perhatikan baik-baik simbol-simbol yang muncul dalam tidur Anda. Mimpi tentang air yang jernih dan mengalir. Ini adalah pertanda sangat baik. Air yang jernih melambangkan pembersihan, ketenangan batin, dan aliran rezeki yang lancar. Jika air itu mengalir deras, artinya Anda akan segera mengatasi rintangan dan mencapai tujuan Anda. Mimpi tentang ular. Ular seringkali memiliki makna ganda. Ular yang jinak atau melingkar tanpa menyerang bisa melambangkan kebijaksanaan, penyembuhan, atau transformasi positif. Namun, jika ular itu agresif atau menggigit, ini adalah peringatan akan pengkhianatan, bahaya tersembunyi, atau konflik yang perlu Anda hadapi. Mimpi tentang terbang. Mimpi terbang sering diartikan sebagai keinginan untuk bebas, kemampuan untuk mengatasi masalah, atau pencapaian tujuan yang tinggi. Jika Anda terbang dengan mudah dan gembira, ini pertanda keberhasilan dan kebahagiaan. Jika Anda terbang dengan kesulitan atau jatuh, ini menandakan keraguan atau hambatan yang perlu diatasi. Mimpi tentang rumah yang runtuh atau rusak, ini adalah pertanda kurang baik. Rumah melambangkan diri Anda atau keluarga Anda.
Kerusakan pada rumah bisa berarti konflik keluarga, masalah kesehatan, atau ketidakstabilan finansial yang perlu segera diatasi. Mimpi tentang bunga yang bermekaran. Bunga melambangkan keindahan, pertumbuhan, dan kebahagiaan. Jika Anda bermimpi melihat bunga yang mekar indah, ini adalah pertanda datangnya cinta baru, kesuksesan, atau periode kebahagiaan dan kelimpahan dalam hidup Anda. Mereka yang terlahir pada hari ini, jiwa-jiwa dengan takdir khusus. Mereka yang terlahir pada 4 November diyakini membawa energi khusus, seringkali diwarnai oleh karakteristik Santo Charles Borromeo sendiri. Jiwa yang kuat, penuh kasih, dan bertekad untuk melayani. Mereka adalah individu yang memiliki semangat pembaharu dalam diri mereka, tidak takut untuk menantang status quo demi kebaikan yang lebih besar. Mereka cenderung memiliki intuisi yang tajam dan kemampuan empati yang luar biasa, memungkinkan mereka untuk memahami penderitaan orang lain dan menawarkan bantuan dengan tulus. Takdir mereka seringkali melibatkan peran kepemimpinan, baik secara formal maupun informal, di mana mereka menjadi suara bagi yang tak bersuara dan pembela kebenaran. Meskipun terkadang tampak keras kepala atau terlalu idealis, hal ini berasal dari keyakinan kuat mereka akan apa yang benar. Namun mereka juga harus berhati-hati agar tidak terlalu membebani diri dengan masalah orang lain atau terlalu keras pada diri sendiri, karena sifat pengorbanan mereka bisa membawa kelelahan. Mereka diberkati dengan daya tahan fisik dan mental yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan berat, dan seringkali mereka menemukan kepuasan terbesar dalam memberi dan melayani. Mereka adalah jiwa-jiwa yang mencerahkan, ditakdirkan untuk meninggalkan jejak positif di dunia. Peringatan. Nama, mereka yang membawa berkah pada hari ini. Pada 4 November, kita juga merayakan para pemilik nama yang memiliki keterkaitan spiritual dengan hari ini. Dalam tradisi Kristen, ini sering dikaitkan dengan nama Charles atau variannya yang berasal dari Carolus atau Karel. Nama-nama lain yang mungkin dirayakan atau memiliki resonansi pada hari ini termasuk Arlo, Carole, Carla, atau Carolus. Mari kita ambil contoh mereka yang bernama Charles atau Karel. Individu dengan nama ini diyakini mewarisi sebagian dari semangat Santo Charles Borromeo. Mereka seringkali memiliki integritas yang tak tergoyahkan dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka adalah pemikir strategis yang mampu melihat gambaran besar dan pemimpin alami yang menginspirasi kepercayaan. Tantangan mereka adalah untuk tidak membiarkan beban tanggung jawab menguasai mereka dan selalu mencari keseimbangan antara pengabdian dan perhatian terhadap diri sendiri. Mereka adalah pilar kekuatan bagi komunitas mereka, ditakdirkan untuk membawa perubahan positif dan stabilitas. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang sangat dinanti. Apa yang harus kita lakukan pada hari yang penuh makna ini untuk menarik berkah dan menghindari kesialan? Tradisi dan ritual, membuka gerbang berkah. Pada 4 November, ada beberapa tradisi dan ritual yang dapat Anda praktikkan untuk menyelaraskan diri dengan energi hari ini, menarik kebaikan, dan memurnikan jiwa. Ingat, niat tulus adalah kunci dari setiap ritual. 1. Ritual doa cahaya hati dan pemurnian. Niat. Tujuan. Untuk membersihkan diri dari energi negatif, memohon bimbingan spiritual dan memperkuat niat baik dalam hati, mengikuti teladan pelayanan Santo Charles Borromeo. Apa yang dibutuhkan? Sebuah lilin putih, simbol kemurnian, segelas air bersih, dan tempat yang tenang di rumah Anda. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Cari tempat yang tenang, duduklah dengan nyaman menghadap timur atau kiblat. Letakkan lilin dan segelas air di depan Anda. Nyalakan lilin, pejamkan mata dan tarik napas dalam-dalam, lepaskan ketegangan. Bayangkan cahaya putih bersih mengelilingi Anda. Rasakan energi suci mengisi ruangan. Setelah merasa tenang, buka mata dan pandang nyala lilin. Ucapkan doa atau niat berikut dengan suara pelan atau dalam hati. Wahai cahaya ilahi yang tak terbatas, di hari suci ini, hamba membersihkan hati dari segala kegelapan, keraguan, dan kebencian. Bimbinglah langkah hamba, terangi jalan kebenaran, dan berikan hamba kekuatan untuk melayani sesama dengan tulus, seperti teladan Santo Charles. Semoga niat hamba murni dan perbuatan hamba membawa berkah bagi semua. Amin. Setelah mengucapkan doa, diamlah sejenak,
Biarkan cahaya lilin meresap ke dalam diri Anda. Minumlah air bersih yang ada di depan Anda. Bayangkan air itu membersihkan dan menyegarkan jiwa Anda dari dalam. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan lilin menyala selama Anda merasa nyaman, pastikan aman. Setelah lilin padam, simpan sisa lilin atau buang dengan hormat. Rasakan ketenangan dan kejelasan yang baru. 2. Ritual sedekah tulus dan berkah melimpah. Tujuan: menarik keberkahan finansial dan spiritual melalui tindakan memberi, meniru semangat kedermawanan Santo Charles Borromeus. Apa yang dibutuhkan? Sebagian kecil dari penghasilan Anda atau barang-barang yang masih layak pakai, pakaian, makanan pokok. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada siang hari. Pilih orang yang benar-benar membutuhkan, bisa fakir miskin, anak yatim, atau lembaga sosial yang Anda percayai. Saat memberikan sedekah, lakukanlah dengan hati yang tulus dan tanpa mengharapkan balasan. Sebelum memberikan, sentuhlah barang sedekah Anda dan ucapkan dalam hati, "Ya Tuhan, dengan sedekah ini, hamba berharap rezeki hamba diberkahi dan berlipat ganda, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga agar hamba dapat lebih banyak berbagi. Semoga sedekah ini menjadi jembatan kebaikan dan membuka pintu-pintu kemudahan." Berikan sedekah tersebut dengan senyum dan rasa syukur. Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, jangan membicarakan sedekah Anda kepada orang lain. Biarkan tindakan itu menjadi rahasia antara Anda dan alam semesta. Percayalah bahwa tindakan baik Anda akan kembali kepada Anda dalam bentuk yang tak terduga. 3. Ritual pembersihan diri dengan air dan aroma. Tujuan: untuk membersihkan aura negatif yang mungkin menempel, menyegarkan energi tubuh, dan menarik energi positif. Apa yang dibutuhkan? Air mandi hangat, beberapa tetes minyak esensial, misalnya lavender untuk ketenangan atau jeruk untuk energi, atau kelopak bunga mawar, dan garam laut secukupnya. Kapan dan bagaimana melakukan? Lakukan pada sore atau malam hari. Siapkan bak mandi atau ember besar dengan air hangat. Tambahkan minyak esensial atau kelopak bunga dan sejumput garam laut. Aduk perlahan sambil membayangkan air ini menjadi media pembersihan. Masuklah ke dalam bak mandi atau gunakan air ini untuk membasuh diri. Saat mandi, fokuskan pada niat untuk melepaskan semua energi negatif, kecemasan, dan kelelahan. Bayangkan kotoran spiritual ikut larut bersama air. Ucapkan dalam hati, "Dengan air ini, hamba membersihkan diri dari segala beban dan kotoran. Semoga tubuh, jiwa, dan pikiran hamba menjadi suci dan segar, siap menerima berkah dan energi positif dari alam semesta." Apa yang harus dilakukan? Setelahnya, biarkan air mengalir dan membawa semua energi negatif pergi. Kenakan pakaian bersih dan rasakan energi baru yang mengalir dalam diri Anda. Ini adalah momen untuk relaksasi dan meditasi singkat. Tradisi kuliner, makanan penuh makna. Dia tak dani santo. Pada 4 November tidak ada hidangan khusus yang universal secara mistis. Namun, kita dapat mengaitkan makanan dengan simbolisme dan niat baik. Roti hati. Buat atau beli roti tawar sederhana. Sebelum memakannya, pecahkan roti tersebut menjadi beberapa bagian dan bagikan sebagian kepada tetangga yang membutuhkan, atau bahkan kepada burung di luar rumah. Ini melambangkan kedermawanan hati dan berbagi rezeki, mengingatkan pada semangat Santo Charles yang selalu peduli pada mereka yang kelaparan. Memakan roti sederhana juga dapat menjadi simbol kerendahan hati dan kesederhanaan yang dicontohkan oleh Santo Charles. Air kelapa murni. Minumlah air kelapa murni pada hari ini. Air kelapa dikenal sebagai minuman yang menyegarkan dan memurnikan. Dalam konteks mistis, air kelapa diyakini memiliki kekuatan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan pikiran, serta menarik kejernihan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah cara sederhana untuk melakukan pembersihan internal. Hidangan sayur dan buah segar. Sajikan hidangan yang kaya akan sayur dan buah segar. Ini melambangkan kesuburan, kesehatan, dan kehidupan yang berlimpah. Makanlah dengan kesadaran penuh, bersyukur atas berkah alam. Kepercayaan kuno sering mengaitkan makanan dari bumi dengan energi penyembuhan dan keberlanjutan hidup. Ini juga bisa menjadi simbol kesederhanaan dan kemurnian dari gaya hidup sehat. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang sama pentingnya, jika tidak lebih,
Apa yang tidak boleh kita lakukan pada 4 November agar tidak menarik kemarahan alam atau menutup pintu berkah? Larangan keras pada hari ini: menjauhi energi negatif. Melanggar larangan-larangan ini pada 4 November diyakini dapat membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan, mengundang nasib buruk, atau menghalangi aliran rezeki. Setiap larangan memiliki alasan mistis dan logika yang mendalam. 1. Jangan menunda pembayaran hutang atau janji. Peyam. Alasan mistis. Hari ini adalah hari untuk pembersihan dan penyesuaian. Menunda hutang atau janji yang sudah dibuat diyakini menciptakan karma buruk dan ikatan energi negatif yang akan mengikat Anda secara finansial dan spiritual. Ini juga dapat menutup pintu rezeki di masa depan, karena alam semesta melihat Anda sebagai seseorang yang tidak memenuhi komitmen. Konsekuensi. Anda mungkin akan menghadapi kesulitan keuangan tak terduga, konflik dengan orang lain, atau merasa terbebani secara mental dan emosional hingga hutang atau janji itu terpenuhi. Rezeki yang seharusnya datang bisa tertahan. 2. Jangan berkata kasar, berbohong, atau menyebarkan gosip. Alasan mistis. Kata-kata memiliki kekuatan, dan pada hari yang dianggap suci ini, energi dari kata-kata negatif akan berlipat ganda. Berkata kasar atau menyebarkan gosip diyakini mencemari aura Anda dan menarik energi destruktif ke dalam hidup Anda. Kebohongan akan memutus koneksi Anda dengan kebenaran dan kejujuran, membuat Anda sulit dipercaya oleh sesama dan bahkan oleh alam semesta. Konsekuensi. Anda akan mengalami masalah dalam hubungan sosial, kepercayaan dari orang lain akan hilang, dan Anda mungkin akan menemukan diri Anda terjebak dalam lingkaran kebohongan atau konflik yang merugikan. Aura Anda akan terasa berat dan suram. 3. Jangan mengabaikan doa atau praktik spiritual Anda. Alasan mistis. Hari ini adalah momen yang kuat untuk koneksi spiritual. Mengabaikan doa atau ritual keagamaan diyakini memutus saluran komunikasi Anda dengan kekuatan ilahi. Ini bisa membuat Anda rentan terhadap energi negatif dan kehilangan bimbingan dari alam semesta. Ini juga dianggap sebagai tindakan tidak hormat terhadap makna spiritual hari itu. Konsekuensi. Anda mungkin akan merasa hampa, kehilangan arah, atau mengalami kekeringan spiritual. Perlindungan spiritual Anda bisa melemah, membuat Anda lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal buruk. 4. Jangan membiarkan rumah kotor atau berantakan. Alasan mistis. Rumah adalah cerminan dari jiwa. Rumah yang kotor atau berantakan pada hari ini diyakini mengundang energi stagnan dan menarik kesialan ke dalam tempat tinggal Anda. Ini juga bisa menutup jalur masuknya rezeki dan menghambat aliran energi positif di dalam rumah. Keberantakan fisik mencerminkan keberantakan emosional dan spiritual. Konsekuensi. Anda mungkin akan merasa gelisah di rumah, sering terjadi perselisihan keluarga, atau mengalami kemunduran dalam urusan rumah tangga. Rezeki bisa sulit masuk atau cepat habis. 5. Jangan membuang makanan dengan sembarangan. Alasan mistis. Makanan adalah berkah dari bumi dan kerja keras. Membuang makanan dengan sembarangan pada 4 November diyakini menyinggung roh leluhur dan menarik kemiskinan. Ini adalah tindakan tidak bersyukur yang bisa memblokir datangnya kelimpahan. Setiap butir nasi atau sisa makanan memiliki nilai dan energi. Konsekuensi. Anda mungkin akan menghadapi kekurangan rezeki, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, atau merasa tidak pernah cukup meskipun sudah memiliki banyak. Kemakmuran bisa menjauh. 6. Jangan memulai perjalanan jauh tanpa niat baik. Alasan mistis. Jika Anda harus melakukan perjalanan jauh pada hari ini, pastikan niat Anda murni dan positif. Memulai perjalanan dengan niat buruk, dendam, atau untuk menghindari tanggung jawab diyakini akan menarik halangan dan bahaya di jalan. Energi negatif Anda akan menarik nasib buruk sepanjang perjalanan. Konsekuensi. Anda mungkin akan menghadapi rintangan tak terduga, kecelakaan kecil, atau bahkan gagal dalam tujuan perjalanan Anda. Perjalanan bisa menjadi penuh kesialan dan kekecewaan. 7. Jangan menggunting rambut atau kuku, kecuali mendesak. Alasan mistis. Dalam beberapa kepercayaan kuno, rambut dan kuku dianggap sebagai penghubung dengan energi vital seseorang.
Mengguntingnya tanpa tujuan yang jelas pada hari yang dianggap memiliki energi kuat ini diyakini dapat melemahkan aura atau memutuskan koneksi dengan perlindungan spiritual Anda. Hal ini bisa membuat Anda rentan terhadap penyakit atau gangguan energi. Konsekuensi: Anda mungkin merasa lesu, mudah sakit, atau mengalami penurunan energi secara keseluruhan. Keberuntungan bisa sedikit meredup. U8. Jangan mengabaikan peringatan dari intuisi Anda. Alasan mistis. Pada hari ini, tabir antara alam sadar dan bawah sadar menipis. Jika Anda merasakan firasat kuat, intuisi, atau perasaan tidak enak tentang sesuatu, itu adalah pesan dari alam semesta. Mengabaikannya diyakini memblokir bimbingan ilahi dan menempatkan diri pada risiko yang tidak perlu. Intuisi adalah suara kebijaksanaan yang perlu didengarkan. Konsekuensi: Anda mungkin akan membuat keputusan yang salah, menghadapi situasi berbahaya, atau melewatkan kesempatan penting karena tidak mendengarkan suara hati Anda. 9. Jangan berlebihan dalam kesenangan duniawi. Alasan mistis. Hari ini adalah untuk refleksi dan pemurnian. Terlalu memanjakan diri dalam kesenangan duniawi yang berlebihan, seperti pesta pora yang tidak terkontrol atau belanja yang boros, diyakini menguras energi spiritual Anda dan menciptakan ketidakseimbangan. Ini juga bisa menarik energi serakah dan ketidakpuasan dalam hidup. Konsekuensi: Anda mungkin akan merasa kosong setelahnya, menghadapi masalah keuangan, atau kehilangan fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Kepuasan sejati akan sulit didapatkan. 10. Jangan menyimpan dendam atau kebencian. Alasan mistis. Dendam dan kebencian adalah racun bagi jiwa. Pada hari yang menekankan pengampunan dan kasih sayang, menyimpan perasaan negatif ini diyakini menarik karma buruk dan menutup hati Anda dari energi positif. Ini akan memblokir berkat yang seharusnya mengalir kepada Anda dan menciptakan beban spiritual yang sangat berat. Konsekuensi: Anda akan merasa tidak tenang. Kesehatan mental dan fisik bisa terganggu, dan Anda akan kesulitan menemukan kebahagiaan sejati. Lingkaran negatif akan terus berlanjut. Pada akhirnya, 4 November bukanlah sekadar tanggal di kalender, melainkan sebuah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan alam semesta. Ini adalah undangan untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, menghargai setiap berkah, dan menjauhi segala yang dapat merusak kedamaian jiwa. Semoga kearifan kuno ini membimbing langkah Anda menuju kehidupan yang penuh berkah dan makna. Sampai jumpa di episode berikutnya.